Coba deh, kalau dengar kata nuklir, apa sih yang langsung kepikiran? Kebanyakan orang pasti langsung mikir soal bahaya, radiasi, kehancuran, ya kan? Tapi, di balik citra yang menyeramkan itu, ada sebuah paradoks yang luar biasa. Yuk kita bedah bareng teknologi yang paling dahsyat, sekaligus paling jadi perdebatan di planet ini. Di satu sisi, iya, kita punya kekuatan atom yang bisa dipakai buat kehancuran. Kekuatan yang jujur aja bisa melenyapkan sebuah kota dalam sekejap. Tapi di sisi lain, inti atom yang sama persis itu ternyata menyimpan potensi jadi salah satu sumber energi paling bersih dan paling kuat yang pernah kita temukan. Benar-benar dua sisi dari koin yang sama. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya sesuatu yang begitu merusak juga bisa jadi jawaban buat kebutuhan energi kita yang makin hari makin besar, plus jadi solusi buat krisis iklim? Inilah teka-teki yang bakal kita coba pecahkan dalam pembahasan kali ini. Oke, mari kita mulai dari dasarnya. Supaya ngerti paradoks nuklir ini, kita harus tahu dulu, gimana sih caranya energi segede itu bisa keluar dari sesuatu yang super-duper kecil, yaitu inti atom. Jadi, gampangnya gini, energi nuklir itu ya energi yang asalnya dari pusat sebuah atom. Energi ini tuh kayak terkunci rapat di dalamnya, dan cuma bisa dibuka lewat proses khusus yang namanya reaksi nuklir. Ini bukan sulap, ini murni fisika. Coba deh lihat grafik ini. Ini perbandingan kepadatan energi dari 1 kilo bahan bakar. Batang buat batu bara sama minyak, ya segitu-gitu aja. Tapi lihat batang buat uranium, wih tingginya jomplang banget. Inilah yang bikin nuklir itu spesial. Energi yang dilepaskan itu luar biasa besar dari materi yang jumlahnya sedikit banget. Nah, ada dua cara utama buat melepaskan energi ini. Yang pertama namanya fisi. Ini proses membelah atom besar, contohnya uranium. Inilah teknologi yang dipakai di semua pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di seluruh dunia saat ini. Jadi kalau kita ngomongin energi nuklir zaman sekarang, ya kita ngomongin fisi. Yang kedua itu fusi, kebalikannya, yaitu menggabungkan atom-atom kecil. Ini proses yang terjadi di matahari kita. Fusi ini menjanjikan energi yang lebih besar dan lebih bersih, tapi untuk sekarang teknologinya masih dalam tahap pengembangan, masih jadi impian masa depan. Mungkin bayangan kita reaktor nuklir itu sesuatu yang rumit banget, kayak teknologi dari film fiksi ilmiah gitu kan. Tapi gimana kalau saya bilang, pada dasarnya reaktor nuklir itu cuma sebuah cara yang super canggih buat manasin air. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Prosesnya itu dimulai dari reaksi fisi yang menghasilkan panas yang luar biasa besar. Panas ini tugasnya cuma satu, mengubah air jadi uap. Nah, uap bertekanan tinggi inilah yang dipakai buat muter turbin raksasa, mirip kayak angin muter kincir angin. Turbin ini nyambung ke generator, dan pas generatornya muter, voila, jadilah listrik yang kita pakai di rumah. Jadi intinya, semua ini cuma soal mengubah panas jadi gerakan, lalu jadi listrik. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. PLTN itu cara kerjanya hampir sama persis sama pembangkit listrik tenaga uap yang pakai batu bara. Bedanya cuma satu, dan ini beda yang fundamental. Sumber panasnya. Kalau PLTN pakai reaksi fisi, PLTU ya bakar batu bara. Dua-duanya itu pada dasarnya cuma mesin uap raksasa. Oke, kita udah lihat kan seberapa kuat dan efisiennya energi ini. Tapi, disinilah kita masuk ke jantung perdebatannya. Energi nuklir itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, janjinya luar biasa. Di sisi lain, risikonya juga sangat-sangat besar. Biar kebayang seberapa besar janjinya, coba lihat fakta yang mencengangkan ini. Satu pelet uranium kecil, yang ukurannya cuma sebesar ujung jari, bisa menghasilkan energi setara dengan 1 ton batu bara. 1 ton! Bayangin efisiensinya. 1 truk penuh pelet uranium ini bisa menyalakan listrik satu kota untuk waktu yang lama banget. Inilah alasannya kenapa meskipun ada risiko, banyak negara maju tetap berinvestasi besar-besaran di nuklir. Pertama, emisinya nyaris nol. Ini jadi senjata ampuh buat melawan perubahan iklim. Kedua, listrik yang dihasilkan itu stabil, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nggak kayak tenaga surya atau angin yang tergantung cuaca. Kestabilan ini penting banget buat jaringan listrik modern. Tapi, kita nggak bisa tutup mata sama sisi lainnya. Sisi gelap dari teknologi ini udah membekas banget di ingatan kita semua, dan ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi secara jujur. Sejarah udah mencatat apa yang bisa terjadi kalau ada kesalahan fatal. Bencana seperti Chernobyl di tahun 1986 dan Fukushima di tahun 2011 itu melepaskan radiasi berbahaya ke lingkungan, memaksa puluhan ribu orang dievakuasi, dan menciptakan zona terlarang yang nggak bisa dihuni selama berpuluh-puluh tahun. Kejadian ini jadi pengingat pahit tentang potensi bahayanya.
Tapi penting banget buat dicatat kalau industri nuklir itu benar-benar belajar dari tragedi-tragedi ini. Reaktor modern sekarang punya berlapis-lapis sistem keamanan. Ada sistem pendingin darurat, protokol pematian otomatis, dan yang paling penting, semuanya itu dibungkus dalam kubah beton super tebal yang dirancang buat menahan skenario terburuk sekalipun. Keselamatan sekarang jadi prioritas nomor 1. Semua ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan besar. Jadi, apa peran nuklir di masa depan energi kita? Di saat seluruh dunia berjuang keras mengurangi emisi karbon, tapi di sisi lain butuh energi yang makin banyak, nuklir kembali jadi pusat perdebatan panas. Ketergantungan sama nuklir itu bukan cuma teori loh. Kalau kita lihat datanya, beberapa negara maju itu udah sangat mengandalkannya. Coba lihat Prancis, mayoritas listriknya lebih dari 2/3 itu datang dari nuklir. Buat mereka, juga negara seperti Jepang dan Korea Selatan, nuklir itu pilar utama buat keamanan energi dan strategi iklim mereka. Oke, jadi kalau kita ringkas perdebatannya kurang lebih begini. Di sisi positifnya, output energi yang masif, emisi karbon super rendah, dan pasokan listrik yang stabil 24/7. Tapi di sisi negatifnya, ada resiko radiasi kalau sampai terjadi kecelakaan, lalu ada masalah limbah nuklir, ini pertanyaan besar. Bahan bakar bekasnya itu tetap radioaktif selama ribuan tahun, dan mencari cara menyimpan limbah ini dengan aman untuk waktu selama itu adalah tantangan teknis dan politis yang luar biasa besar. Belum lagi, biaya membangun reaktor baru itu selangit, jadi ini pertimbangan yang sangat berat. Pada akhirnya, kita dihadapkan pada sebuah pilihan yang sulit. Dunia ini butuh lebih banyak energi, tapi energi itu harus bersih dan bisa diandalkan. Nuklir menawarkan sebuah solusi yang sangat kuat, tapi dengan resiko yang juga sangat kuat. Pertanyaannya, mungkin bukan apakah nuklir itu sempurna, karena nggak ada yang sempurna. Tapi pertanyaannya adalah, dalam menghadapi krisis iklim, apakah kekuatan atom adalah sebuah risiko yang memang harus kita ambil? Itu adalah sesuatu untuk kita renungkan bersama.